مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Karim, a'udzu
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق النبيul karim wala haula wala quwwata illa billah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa jaga henti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini, hari ke-7 di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam untuk sama-sama kita hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus ke muka bumi ini bukan untuk menyempurnakan ilmu, tapi untuk menyempurnakan akhlak. Dan beliau memiliki akhlak yang terpuji dan mulia, dan ini yang patut kita contoh. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat yang sering kita dengar supaya kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Kalimat ini sering kita ucapkan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Dalilnya di surah An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah dan jangan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita kerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Alhamdulillah hari ini kita hadir melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan semua aktivitas dunia kita datang duduk bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengharapkan ridho, rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu menjaga hubungan kepada sesama manusia. Sering kita dengar menjaga hubungan silaturahim. Kalimat silaturahim ada dua kata, silat dan ar-rahim. Silat itu ialah ikatan, ar-rahim itu adalah kasih sayang. Jadi kalau kita sambung silaturahim artinya apa? Kita menjaga hubungan kasih sayang. Jamaah Jumat ikhwah fillah, karena sangat pentingnya menjaga hubungan kepada sesama manusia, maka perlu kita menjaga hubungan tersebut supaya kita menjadi harmonis di dalam pergaulan sehari-hari kita. Jamaah Jumat ikhwah fillah, kalau kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu kalimat istighfar dari hamba-Nya. Yang kedua, kita dosa kepada sesama manusia. Kalau kita dosa kepada sesama manusia, ada dua perbuatan yang mungkin sering kita lakukan. Apa itu? Dosa perbuatan dan dosa ucapan. Jamaah Jumat ikhwah fillah, dosa perbuatan kita sudah cocok, tidak ada yang salah, tapi terkadang orang tidak menerima. Contoh, biasa yang sering kita lakukan ini biasa rutin, Jumat berkah, biasa bagi makan, biasa bagi minum, biasa bagi sembako. Tetapi oleh panitia difoto
dokumentasi, difoto untuk laporan. Ini sudah cocok, tapi terkadang ada orang tidak menerima. Begitu sudah difoto, ada hasilnya di-upload ke internet, ke Facebook, ataupun menjadi status di WhatsApp kita. Ini sudah cocok. Apalagi kalau memang perbuatan yang salah yang kita lakukan. Cuma-cuma ikhwahillah, nyata kita sudah berbuat baik, nyata. Tapi masih juga ada orang yang tidak suka dengan perbuatan yang kita lakukan. Sudah cocok yang kita lakukan. Tapi toh juga masih ada orang yang tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Jadikanlah hidup kita seperti matahari, terbit pagi menyinari bumi ini dengan indahnya. Dia terbit di barat, terbit dengan indahnya. Orang sampai berbondong-bondong ke satu tempat untuk menyaksikan terbitnya matahari. Orang berbondong-bondong menyaksikan terbenamnya matahari. Matahari tiap hari dihujat, matahari tiap hari dihujat. Kita berkeluh kesah, hari ini panas, matahari sangat panas, tapi matahari tidak pernah bosan untuk memberikan cahayanya, sinarnya kepada kita semua. Coba kita renungkan yang kedua. Dulu mungkin waktu kita masih anak-anak, kalau kita pulang sekolah, lewat di bawah pohon mangga yang rindang buahnya, yang sering kita lakukan kalau lihat buahnya sudah rindang, sudah mulai makan, yang kita lakukan apa? Kita lempar karena ada buah. Coba kita lihat pohon yang tidak ada buah, apakah orang lempar? Tidak. Kalau ada orang melihat pada diri kita sudah sukses, ada yang mereka lihat, maka berbagai macam hujat, berbagai macam fitnah, berbagai macam ghibah orang keluarga. Apalagi kalau memang perbuatan yang tidak bagus kita berikan kepada orang. Yang kedua, ucapan itu sudah benar, tidak ada yang salah. Tapi terkadang ada orang tidak menerima ucapan-ucapan itu. Apalagi kalau memang perucapan yang sudah salah, yang dapat menyinggung perasaan orang. Cuma ikhwahillah, dalamnya laut kita bisa ukur. Palung yang terdalam di dunia itu Palung Mariana, 11 km dalamnya, mampu kita ukur. Tapi isi hati orang tidak mampu kita ukur. Di hadapan kita dia kawan, begitu membelakan dia menjadi lawan. Artinya apa? Biasa orang berkata, serigala berburu domba, ular berkepala dua. Cuma ikhwafillah, kalau ini yang sudah kita lakukan, perbuatan yang salah, ucapan yang salah, kita berikan kepada orang, sama halnya kita melepaskan anak panah dari musuhnya, tertancap hatinya orang. Kalau hati orang sudah terlanjur luka, sangat sulit untuk dihilangkan. Setiap selesai puasa Ramadan, selesai kita lebaran, selesai kita mendengarkan khutbah Idul Fitri, kita saling salam-salaman, saling memaafkan. Iya, saling memaafkan, tapi luka hati itu tidak akan hilang. Hari ini kita bermaafan, 2 tahun, 3 tahun kemudian kita bertemu dengan orang yang pernah disakiti atau tidak pernah tersakiti oleh orang, maka muncullah sakit itu, tidak akan bisa hilang, bahkan dibawa sampai mati. Hati ini bagaikan tersayat sembilu. Jamaah ikhwafillah, oleh karenanya jaga ucapan, jaga perbuatan kita. Di ayat di surah An-Nisa ayat 36 ada berapa golongan yang perlu dijaga? Ada 9 golongan. Wabil walidaini ihsanan, urutan pertama, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Anak yatim, orang miskin, tetangga jauh, tetangga dekat. Dan yang sering terjadi adalah dengan tetangga kita.
tetangga jauh, tetangga dekat. Apa kata Nabi? Tetangga itu 40 rumah depan, kanan, belakang, kiri kalau tetangga. Ini yang perlu kita jaga. Besok lusa ada masalah, besok ada kesulitan. Saudara yang jauh kita telepon, kita hubungi, tidak secepat itu dia berada di depan kita. Tapi kalau tetangga, 3 kali ketuk pintu kita salam, pintu terbuka, ada bisa saya bantu. Inilah namanya tetangga. Oleh karenanya jangan cuma ikhwafillah, dijaga dengan sebaik-baiknya hubungan silaturahim. Silaturahim menyambung yang berseragan untuk menjadi satu ikatan, ikatan kasih sayang. Kesimpulan yang pertama, jangan cuma ikhwafillah, bulan suci Ramadan hari ke-7 ini, semoga dalam hari yang telah kita lewati, hari ke-7 termasuk hari ini, semoga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sempurnanya puasa kita tidak dilihat di bulan Ramadan, tapi sempurnanya puasa dilihat 11 bulan berjalan, mulai tanggal 1 Syawal hingga 27 Sya'ban. Terakhir, mari kita menjaga hubungan kepada sesama manusia, jaga ucapan, jaga perbuatan. Semoga kehidupan kita bersosialisasi bermasyarakat akan menjadi lebih harmonis. Jamaah bila yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, mari sama kita amalkan; tidak manfaat, mari sama-sama kita tinggalkan. Dalam khutbah tadi, sekiranya ada yang salah, kita berbeda pendapat, berbeda pemahaman, saya salah bahasa, ini adalah keterbatasan ilmu yang saya miliki. Yang benar pasti datang dari Allah, Nabi dan Rasulnya. Yang salah yakin percaya datang dari pribadi saya. Sempurna bukan milik manusia, tapi sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu was-sami'ul 'alim, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa liwalidina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.